Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Miss Lina. Pada hari ini, hari Senin tanggal 18 Oktober 2021. Hari ini kita tidak bisa mengadakan Google Meet, maka dari itu Miss Lina membuat sebuah video pembelajaran supaya nanti kalian di rumah bisa belajar. Dan semoga apa yang sudah Miss jelaskan dalam video pembelajaran kali ini dapat membantu kalian memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk menyingkat waktu, Miss Lina akan membagikan materi dan dari slide PPT untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, untuk hari ini, Senin 18 Oktober 2021, kita masuk pada pembelajaran 1, ya, masih tentang tema 3, tugasku sehari-hari. Tetapi kita sudah masuk pada subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial, dan pada hari ini kita belajar pembelajaran 1. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk pengantar hari ini, kita masuk di subtema 4, itu tentang tugasku dalam kehidupan sosial. Nah, kita tahu, yang seperti kita tahu, manusia adalah makhluk sosial, ya. Manusia adalah makhluk sosial, di mana manusia itu selalu membutuhkan orang lain. Nah, karena membutuhkan orang lain, maka kita harus saling bantu-membantu, bahu-membahu dengan sesama manusia dalam hidup bermasyarakat. Karena kita tinggal dalam lingkungan masyarakat, ya. Baik, selanjutnya. Nah, salah satu kegiatan yang dapat dilakukan bersama masyarakat atau warga di mana tempat kita tinggal, biasanya bisa dilakukan secara bersama-sama, ya kan? Nah, contohnya adalah kerja bakti. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat kita? Karena kalian masih anak-anak, ya kan? Pastinya kalian belum bisa melakukan pekerjaan orang dewasa. Jadinya kalian bisa mengikuti kerja bakti dengan cara, ya, 1, membantu membersihkan kotoran. Misalnya, kamu tidak bisa mengangkat yang berat-berat pasti, karena kan kalian masih kecil. Jadi kalian bisa membantu membersihkan kotoran, misalnya seperti sampah-sampah daun, kemudian sampah plastik, kemudian kalian membantu memasukkannya ke dalam kantong supaya mudah diangkut. Kemudian kalian juga bisa membantu menyapu misalnya. Kemudian memotong tanaman yang mungkin seperti tanaman kecil-kecil yang bisa kalian potong dengan tangan, yang mungkin kalau orang dewasa biasanya kan menggunakan gergaji atau mungkin golok, ya, semacam itu, yang karena orang dewasa akan melakukan pekerjaan yang lebih berat. Untuk anak-anak belum bisa mungkin, ya. Nah, selain itu kalian juga bisa membantu menyiapkan makanan dan minuman. Biasanya yang membantu menyiapkan makanan dan minuman itu lebih pada anak-anak perempuan, ya, bisa membantu ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kerja bakti, sebentar ya supaya tidak mengganggu. Kerja bakti merupakan contoh tugas kita dalam kehidupan sosial, itu salah satunya, ya. Banyak sekali sebenarnya tugas yang lain yang bisa kita lakukan, kegiatan-kegiatan seperti misalnya saat kalian 17 Agustus, kalian bisa mengikuti kegiatan seperti lomba, kemudian menghias lingkungan seperti itu juga termasuk salah satu kegiatan yang dapat dilakukan dalam lingkungan masyarakat, ya, seperti itu. Kemudian, oke, kita lanjutkan. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari
seperti biasa di pembelajaran 1 itu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Kita masih belajar tentang KD 3.3, 4.3, yaitu tentang kosakata. Kemudian ada pelajaran SPDP KD 3.4, 4.4 yaitu karya dari bahan alam. Kemudian yang ketiga adalah matematika. Kita akan belajar KD 3.5, 4.5 masih tentang nilai pecahan uang. Ya. Nah, apa sih yang sebenarnya mau kita kembangkan dari pembelajaran hari ini? Nah, sikap-sikap apa itu? Nah, ini salah satunya ya. Kalian bisa belajar menjadi anak yang diharapkan bisa mengembangkan sikap kreatif, imajinatif, pantang menyerah, kemudian teliti, jujur, kerja keras, percaya diri, menghargai orang lain. Nah, oke, kita lanjut saja masuk ke pembelajaran 1 di mata pelajaran bahasa Indonesia ya. Kalian boleh buka buku paketnya. Ya, silahkan buka di halaman 157 sampai 159. Ya, di situ ada teks dongeng anak. Miss Lina juga akan share di sini, akan Miss bacakan. Nanti kalian tinggal menyimak lagi di rumah ya dengan membaca buku kalian. Baik. Nah, kita akan membaca tentang dongeng anak yang berjudul Loli Semut yang Cerdik. Tahu tidak, cerdik itu apa? Cerdik itu artinya pintar ya. Pasti anak-anak Muslimah semuanya juga anak-anak yang cerdik, ya kan? Muslimah percaya itu. Nah, kita akan membacakan teks dongeng Loli Semut yang Cerdik yang merupakan karya dari Neni Silvana. Oke, kalian simak, buka di buku paketnya masing-masing dan dengarkan Miss Lina membacakannya ya. Oke, namanya Lolita, dipanggilnya Loli. Ia adalah seekor semut yang cantik dan cerdik. Ia tinggal di sebuah lubang di taman bunga milik Pak Tono. Pak Tono adalah keluarga kaya di sebuah kota. Pada suatu hari, Loli sedang berjalan-jalan dan bermain ke dalam rumah Pak Tono. Di sana, Loli melihat beberapa potong buah semangka yang berserakan di lantai. Sisa makanan dari putri Pak Tono yang bernama Michiko. Buah semangka itu terlihat segar dan manis, sehingga Loli ingin mengambil dan mencicipinya. Loli ingin bisa membawa pulang buah semangka itu untuk dibagikan kepada keluarga dan temannya. Loli mendekati potongan buah semangka itu. Loli mencoba untuk mengangkatnya dan membawa pulang. Sayangnya, tubuh mungil Loli tidak mampu membawa buah semangka itu. Karena apa? Karena potongan buah semangkanya terlalu besar. Loli mencoba berulang kali, tetapi tubuh mungil Loli tetap tidak kuat membawanya. Bahkan Loli hampir terjatuh saat berusaha membawa semangka itu. Berulang kali Loli mencoba, sehingga Loli merasa lelah dan putus asa. Karena kelelahan, Loli beristirahat sejenak. Tanpa sengaja, Loli memperhatikan kegiatan di sekitarnya. Di sana, Loli melihat Rara dan Tika sedang menghadapi masalah yang sama. Di depan Rara dan Tika terdapat sebuah roti donat dan tiramisu keju. Mereka berdua tidak dapat mengangkat kedua potongan kue tersebut untuk dibawa pulang. Potongan kue donat dan tiramisu keju juga terlalu besar. Loli berpikir keras agar dia dan temannya bisa membawa pulang buah semangka dan kue ke rumahnya. Rara dan Tika, maukah kalian bekerja sama? Teriak Loli memanggil Rara dan Tika. Kita bekerja sama dan bergantian membawa buah semangka dan kue ke sarang bersama-sama. Baiklah, aku setuju, kata Rara. Ya, aku juga setuju, sahut Tika dengan semangat. Mereka tertawa bersama-sama dan saling berpandangan.
Baiklah, bagaimana jika dimulai dengan kita bertiga menggigit buah semangka, lalu kue donat, dan terakhir kue tiramisu, usul Loli. Kami setuju, sahut Rara dan Tika bersamaan. Berkat ide cerdik Loli, buah semangka dan kue bisa terangkat ke sarang mereka. Loli, Rara, dan Tika bisa saling berbagi untuk menikmati buah semangka dan kue bersama. Mereka bertiga tersenyum dan bergembira bersama-sama. Wah, ceritanya bagus banget ya, bagus sekali ya anak-anak ya. Apa sih yang bisa kita ambil dari cerita dongeng Loli Semut yang cerdik? Coba, siapa yang tahu? Ya, betul. Kita bisa mengambil pesan dari cerita dongeng Loli Semut yang cerdik itu bahwa kita bisa mengerjakan hal-hal atau pekerjaan yang berat itu dengan cara bekerja sama dan bergotong royong. Benar sekali. Nah, harapannya apa yang bisa kita ambil dari dongeng yang tadi Miss bacakan tadi? Bahwa dalam keseharian kita juga diharapkan bisa hidup bergotong royong dalam hidup bermasyarakat. Kita bisa bekerja sama, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, supaya beban bahkan pekerjaan kita itu akan terasa ringan. Dan selain itu kita juga akan merasa senang, ya kan, karena bisa mengerjakannya bersama-sama, tidak sendirian lagi. Ya, anak-anak Miss Lina pasti semua juga anak-anak yang cerdik seperti Loli Semut ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke ayo berlatih ya. Kita akan mencoba mengerjakan pertanyaan berdasarkan teks bacaan yang sudah kita baca tadi ya. Kalian bisa lihat di halaman 159. Nanti kalian bisa mengerjakannya ya, kalian tulis ulang kembali di buku tulis kalian supaya lebih enak menulisnya ya. Kalau di paket kan biasanya terbatas tempatnya. Baik. Nah, kita akan coba mengerjakannya bersama-sama ya. Nanti kalian salin di rumah ya. Baik, nomor 1, apa judul dongeng di atas? Ayo, apa kira-kira jawaban lengkapnya apa? Ingat ya, saat mengerjakan pertanyaan soal atau soal bacaan ya berdasarkan teks bacaan, kalian harus mengerjakannya dengan jawaban lengkap. Yang pastinya harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Biasanya dengan tanda titik ya. Oke, untuk nomor 1, apa judul dongeng di atas? Mari kita jawab bersama-sama. Judul dongeng di atas adalah Loli Semut yang Cerdik. Nah, mengapa dalam judul di sini ditulis huruf kapital ya? Nah, Miss Lina akan berikan informasi. Jika kita menuliskan sebuah judul karangan atau judul dongeng, itu maka harus ditulis seperti ini. Ya. Nanti kalian akan bilang, kan itu Miss bukan di awal kalimat. Lalu itu cerdik itu bukan awal nama orang. Iya. Salah satu aturan penulisan untuk penggunaan huruf kapital itu adalah untuk menuliskan judul karangan atau judul bacaan atau judul dongeng ya. Nah, Loli Semut yang Cerdik adalah judulnya. Sedangkan mengapa itu kata yang Y-nya tidak bisa huruf kapital, Miss? Ya, karena kata yang itu adalah kata hubung. Jadi tidak ditulis dengan atau diawali huruf Y-nya dengan huruf kapital. Ya. Baik, kita lanjut untuk nomor 2. Baik. Buah apa yang disukai Loli? Ayo diingat-ingat, tadi buah apa yang disukai Loli? Nah, buah yang disukai Loli adalah, ingat tidak apa yang mau diangkat Loli tadi? Iya, buah yang disukai Loli adalah buah semangka ya. Ya. Pasti kalian juga punya kesukaan buah masing-masing ya. Ya, seperti Miss Lina juga punya ya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Siapakah yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu? Tadi siapa dalam dongeng tadi?
Ya, benar sekali. Rara dan Tika yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu ya. Rara dan Tika sangat menyukai kue donat dan tiramisu. Boleh menjawab seperti ini, boleh juga misalnya kalian akan menjawab Rara dan Tika yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu. Ada kata yang ditulis boleh. Kemudian boleh juga tidak menggunakan kata yang, itu juga sudah boleh. Tetapi, Miss ingatkan kembali, kata yang tidak boleh ditulis di awal kalimat ya. Ingat ya, harus ada jawabannya dulu. Jawabannya kan Rara dan Tika, baru kamu boleh tuliskan yang sangat menyukai ya. Rara dan Tika yang sangat menyukai kue donat dan tiramisu. Oke, baik. Untuk nomor berikutnya, nomor 4. Mengapa Loli dan temannya tidak dapat membawa buah dan kue ke sarangnya? Yo, kira-kira apa tadi? Ada yang tahu? Ya, Loli dan temannya tidak dapat membawa buah dan kue ke sarangnya karena potongan buah, kue donat, dan tiramisu terlalu besar. Ya, betul sekali. Lanjut ke nomor 5. Bagaimana cara Loli dan temannya membawa buah dan kue ke sarangnya? Yo, tadi bagaimana? Loli dan temannya membawa buah dan kue ke sarangnya dengan cara, boleh seperti itu, atau cara Loli dan temannya membawa buah dan kue ke sarangnya adalah boleh ya. Ya. Nah, ini bekerja sama dan menggigit bersama-sama buah dan kue secara bergantian. Gitu ya. Baik, oh iya ini Miss Lina mungkin, nah ini sudah ada kata dan, seharusnya Miss Lina tidak menuliskan kata dan lagi di sini ya. Ini bisa kalian ganti dengan kata serta, karena dannya sudah ada di sini. Jadi Loli dan temannya membawa buah dan kue ke sarangnya dengan cara bekerja sama, dan yang ini boleh dihilangkan. Bekerja sama menggigit bersama-sama buah serta kue secara bergantian. Ya, boleh kalian nanti tolong diralat ya. Baik. Oke, tadi seperti yang Miss bilang bahwa dalam cerita dongeng Loli Semut yang Cerdik tadi menyampaikan atau ada pesan moralnya atau nilai atau isi yang ingin disampaikan kepada pembacanya bahwa kita diingatkan supaya selalu bekerja sama dan bergotong royong dengan orang lain ya. Karena apa? Karena kita adalah makhluk sosial. Kita adalah makhluk yang memerlukan bantuan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Ya, kita saling memerlukan. Nah, makanya kita diingatkan supaya kita dalam hidup bermasyarakat kita harus bekerja sama, saling tolong menolong dan gotong royong. Ya. Oke, baik, kita lanjut. Kalian boleh buka halaman 160 ya. Kita akan coba menulis aktivitas gotong royong yang pernah dilakukan. Nah, ini Miss Lina nanti hanya memberikan contoh-contoh saja. Kalian boleh di rumah nanti jika memang misalnya belum pernah dilakukan ya kalian boleh ganti. Karena ini hanya Miss Lina menjelaskan saja ya. Baik, kita ingat ya nih ya, seperti tadi kita harus selalu bekerja sama. Kita harus selalu bekerja sama dengan teman dan orang lain karena kita tidak bisa hidup sendiri. Ya, semua orang membutuhkan bantuan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Nah, ini kalian bisa dilihat di halaman 160, ada tabel ya. Nah, di situ kalian diminta menuliskan aktivitas atau kegiatan gotong royong yang pernah kalian lakukan. Nah, di kolom yang pertama itu gotong royong di rumah dan gotong royong di sekolah, kolom kedua. Nah, ini Miss Lina hanya memberikan contoh ya. Nanti jika kalian ingin merubahnya karena Miss aku belum pernah melakukan itu, boleh kalian ganti ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, misalnya kita akan coba mengerjakan di kolom yang pertama yaitu gotong royong di rumah. Berarti kegiatan gotong royong di rumah apa sih yang pernah dilakukan ya, misalnya. Nah, ini sebagai contoh Miss Lina ya. Kalau Miss Lina
di rumah pernah membersihkan rumah. Nah, bersama-sama suami Miss Lina, anak-anak Miss Lina ini ya. Jadi Miss Lina tulis. Kalian kalau yang belum ya tidak perlu ditulis ya, boleh diganti. Kemudian menyuci motor dan mobil bersama. Ini juga dilakukan, sudah dilakukan. Kemudian memasak bersama ya. Mungkin bagi kalian yang anak-anak perempuan atau laki-laki mungkin membantu mengupas atau mencuci sayuran, misal seperti itu bisa. Itu sudah termasuk melakukan gotong royong ya karena sudah membantu orang tua. Nah, yang keempat, kelima kalian bisa isi di rumah ya sendiri. Nanti boleh kalian bertanya dengan orang tua gitu kan. Kalau misalnya kalian ingin mengingat kembali, misalnya mama, papa, waktu itu kita pernah melakukan kegiatan gotong royong di rumah itu apa saja ya? Aku agak lupa ini. Nah, boleh kalian tanya ya. Tapi kalian juga sebelum ditanya, kalian mencoba mengerjakan dulu ya. Nah, yang kemudian kita akan beralih ke kolom yang berikutnya, yaitu kegiatan gotong royong di sekolah. Nah, yang pasti biasanya anak-anak kan melakukan kegiatan gotong royong di sekolah itu seperti piket kelas. Hanya saja karena kalian masih belum masuk ke sekolah akibat pandemi, jadi mungkin belum pernah kamu lakukan ya, belum pernah kamu lakukan piket kelas ya. Ya, tetapi paling tidak kamu mungkin waktu di TK atau mungkin di kelas sebelumnya, di kelas 1 kalian sudah melakukan itu, boleh kalian tulis. Nah, seperti ini misalnya diskusi bersama. Meskipun kita belajar melalui daring ya, atau pembelajaran daring atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, kita juga sering melakukan diskusi bersama melalui Google Meet ya. Jadi ini bisa kamu tulis. Kemudian kalau kita masuk sekolah ini bisa, misalnya petugas tiket membagikan buku agenda atau buku tugas yang sudah dinilai oleh guru, itu bisa. Nah, yang lain bisa kalian kerjakan nanti ya. Oke, baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, ada gambar apa ini? Siapa yang tahu? Ini adalah gambar figura atau bingkai foto. Nah, ini gambar apa ini? Ini berasal dari apa nih yang menjadi bingkainya? Bingkainya itu adalah ranting pohon yang kering, ya ranting kayu yang sudah kering, kemudian diikat ya. Ya, mari kita coba lihat karena sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua yaitu mata pelajaran SPDB, yaitu tentang karya seni dari bahan alam. Oke, ya KD-nya 3.4, 4.4. Nih, membuat seni atau karya seni dari bahan alam. Kalian bisa lihat di halaman 161 sampai 162. Nah, nih biasanya kalian pernah membuat kolase kan menggunakan biji-bijian ya. Jadi bisa membuat kolase atau karya seni dari bahan alam berupa kolase itu dari biji-bijian. Waktu itu kita pernah belajar ya, ada yang dari biji-bijian, ada yang dari daun, ada yang dari cangkang telur, ada ya waktu itu ya. Ya, kemudian, nah selain biji-bijian, kita pun bisa menggunakan ranting kayu atau ranting pohon kering, ya seperti ini ya, seperti contoh ini, untuk membuat suatu karya seni. Misalnya seperti apa? Misalnya seperti pada gambar ini ya. Kalian bisa membuat bingkai foto atau figura dari ranting kayu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa sih bahan dan alat yang diperlukan untuk membuat bingkai foto dari ranting kayu? Oke, kita akan coba mempelajarinya. Kalian bisa lihat juga di halaman 161, 162 ya, ada di buku paket. Ranting kayu yang kuat ya, berarti ranting kayu karena bentuknya kotak persegi ya atau persegi panjang, kalian membutuhkan ranting kayu berjumlah 4 ya. Nih, di sini kan ada 1, 2, 3 dan 4. Berarti kalian membutuhkan ranting kayu yang berjumlah 4 ya. Kalau misalnya Miss, aku tidak punya pohon di depan rumah, samping rumah juga tidak ada. Bagaimana ya, Miss? Bisa kalian misalnya menggunakan apa namanya, selain ranting kayu bisa kalian gunakan semacam ini, apa itu,
chopstick itu apa namanya ya? Yang untuk kita makan sumpit ya. Nah, sumpit itu kan juga dari bambu. Bisa kalian gunakan itu, tidak apa-apa. Ya. Kemudian, tapi kalau misalnya bisa, kalian coba cari di sekitar rumah ranting kayu yang sudah kering, yang tidak terpakai. Jadi, misalnya sudah ditebang atau mungkin sudah kering, jadi boleh kalian ambil ya. Dan cari yang dia itu kayu ranting kayunya kuat. Kemudian punya tekstur yang unik. Tekstur itu seperti apa ya? Kalau kita bentuknya, kemudian saat kita pegang ini kan bentuknya lekuk-lekuknya, jadi tidak hanya lurus atau misalnya seperti, jadi mungkin lebih terkesan indah ya. Kemudian yang kedua, kalian juga pasti akan membutuhkan satu buah foto ya, yang akan dibingkai nantinya. Yang ketiga, kalian membutuhkan tali. Nih, tali buat apa tali ya? Tali digunakan untuk mengikat keempat ranting tadi supaya dia tersambung ya, untuk mengikat keempat ranting tadi. Kemudian kamu juga membutuhkan lem, boleh lem putih, fox atau uhu ya. Nanti untuk menempel fotonya ya kan, supaya nanti bisa tertempel. Kemudian kalian juga bisa menyiapkan selotip atau double tape. Lalu yang pasti kalian butuh kertas karton tebal sebagai alas dari foto yang akan kalian tempel. Nah, bisa misalnya Miss karton tebal tidak ada, Miss boleh tidak memakai Asturo atau Buffalo? Boleh ya. Oke. Nanti kalian ukur karena dalam buku paket panduannya tidak ada ukurannya panjang kali lebarnya, berarti kalian boleh membuatnya misalnya kartonnya lebih besar dari fotonya boleh, atau misalnya Miss boleh tidak fotonya kartonnya, kertas kartonnya saya sesuaikan dengan foto, boleh, tidak masalah ya. Kalian buat sekreatif mungkin saja ya. Kemudian ya ini cara-cara membuatnya. Yang pertama, kalian tempelkan foto di kertas karton yang kalian siapkan tadi, karton bisa buffalo ya, yang ukurannya sesuai seperti yang kamu mau ya. Kemudian buat bingkai menggunakan ranting kayu, ikat bagian ujungnya dengan tali seperti ini ya, supaya tersambung. Kemudian tempelkan foto yang tadi sudah ditempelkan di kertas karton, di ranting yang telah kalian rangkai tadi dengan selotip atau double tape ya, supaya menempel, atau bisa juga kamu dengan lem ya, agar tempelan foto tidak lepas. Nah, setelah selesai, kamu bisa menggantung foto dengan bingkai ranting tersebut di tembok. Sebelumnya, kamu bisa menambahkan tali di ujung atas dari ujung ranting kanan kirinya, supaya diberikan tambahan tali supaya bisa digunakan untuk memasang atau menggantung foto tadi di tembok ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Ya, baik. Nanti dibaca lagi ya, supaya paham ya. Ya, kita masuk ke bab berikutnya ya. Kita masuk ke ini berikutnya, yaitu menulis bahan alam dan karya seninya. Kalian bisa lihat di bawahnya tadi, di bawahnya ada halaman 161, kemudian lanjutannya di halaman 162. Ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa banyak bahan alam bisa kita gunakan untuk membuat karya seni sederhana. Ya, seperti tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat bingkai yang kita dengan cara memanfaatkan atau menggunakan ranting kayu atau ranting pohon yang sudah kering tadi ya, yang kita sambung dengan cara diikat tadi. Oke. Nah, bahan alam yang biasa kita gunakan untuk membuat karya seni itu kamu pernah membuat satu ya dari biji-bijian ya. Itu kalian hasilnya apa bentuk karya dari bahan yang dari biji-bijian itu? Oh, kita pernah membuat kolase atau mozaik ya, dan mozaik, kolase dan mozaik. Ada gambar kemudian kita tempelkan dengan biji-bijian. Nah, itu akan menjadi kolase dan mozaik. Kemudian yang kedua, cangkang kerang ya.
kita bisa hasilnya dari cangkang kerang yang kita manfaatkan itu bentuk karya seninya adalah berupa figura foto. Jadi kalau yang barusan kita pelajari itu adalah figura foto atau bingkai foto dari yang memanfaatkan ranting kayu kering. Nah, kalau cangkang kerang biasanya nanti tetap membuat dari karton dulu ya. Kemudian di pinggir-pinggir dari karton biasanya kita hias dengan cangkang kerang ya, kerang-kerang yang sudah kita temukan di pantai seperti itu bisa kita tempel dengan lem ya, sehingga menjadi figura foto. Kemudian biasa kita juga sering lihat kalau kita pergi ke pantai ada pengrajin-pengrajin yang membuat tirai dari pintu atau jendela yang terbuat dari cangkang kerang ya. Mereka biasanya membuat seperti untayan-untayan dari benang atau senar gitu. Kemudian jadi mereka merangkainya menjadi sebuah tirai pintu atau jendela. Kemudian bisa juga mereka membuatnya menjadi kalung atau gelang ya. Oke, kemudian apalagi bahan alam berikutnya adalah pasir pantai. Misalnya pernah ceritakan ya, waktu itu pernah jelaskan bahwa pasir pantai bisa digunakan untuk membuat lukisan pasir di mana kita membuat gambar dulu ya, semacam sketsa dulu, kemudian nanti kita berikan apa namanya lem, kemudian nanti pasirnya kita taburkan di atasnya. Nah, dulu teman Miss Lina juga sering membuat lukisan pasir yang dia tidak hanya untuk dibuat untuk hiasan di rumah, tapi dipakai untuk hadiah untuk dijual ya. Oke, itu teman waktu Miss Lina kuliah. Kemudian ini bingkai foto juga bisa ya. Jadi ada foto, kemudian pinggiran dari figura atau bingkainya itu dihias dengan pasir pantai ya. Seperti tadi harus dibuat gambarnya dulu, kemudian diberikan lem, baru kita berikan pasir pantainya. Pasir pantainya itu biasanya diambil yang warna putih. Ya, ada yang warna hitam, ada warna putih. Nah, warna putih biasanya bisa diberi warna. Sehingga kadang kalau kita pergi ke pantai ada yang nantinya itu jadi berwarna-warni, ada yang diberi warna hijau, merah, biru seperti itu atau emas gitu. Ya. Baik, kemudian yang keempat itu adalah jenis bahan alam yaitu daun dan bunga kering ya. Waktu itu kalian juga sudah ada yang pernah membuat kolase atau mozaik itu berasal dari daun kering. Ada yang membuat seperti bentuk kura-kura ya. Waktu itu ada yang membuat seperti itu. Kemudian bisa juga di saat kita membuat kartu ucapan kita bisa menggunakan daun dan bunga kering sebagai hiasannya ya. Lalu ada juga saat kalian membuat tugas mencetak ya, jadi menggambar atau melukis dengan teknik cetak. Biasanya kita membutuhkan daun atau bunga ya, bisa juga pelepah pisang yang kita iris, kemudian buah-buahan misalnya buah apa? Belimbing yang kita iris kan bentuknya seperti bintang. Itu bisa nanti kita cetak dengan pewarna, kemudian kita cetak di kertas, buah kertas. Nanti hasilnya akan menjadi karya seni atau gambar lukisan cetak 2 dimensi. Ya, itu yang menggunakan daun dan bunga kering. Kemudian daun pandan yang dikeringkan. Biasanya itu bentuk karya yang bisa dihasilkan adalah anyaman tikar. Kemudian anyaman tikar, bisa juga nanti anyaman daun pandannya itu diolah kembali, kemudian dibentuk kembali menjadi tas, lalu menjadi topi, tempat tisu, dan sebagainya. Kalian nanti bisa mencari informasi selebihnya jika ingin tahu, mencari tahu bisa kalian buka di YouTube, bisa kalian buka di Google ya, di internet untuk mencari tahu sebagai tambahan referensi atau tambahan pengetahuan kalian ya. Jadi untuk sekarang kalian sudah tahu bahwa sekarang kalian menggunakan sosial media, digunakan dengan baik-baik ya. Digunakan untuk menambah pengetahuan ya, bukan hanya untuk melakukan kesenangan saja, misalnya bermain games ya. Bermain games boleh, tetapi ada batas waktunya. Tapi hal-hal yang tidak baik kalian harus bisa sharing ya. Saat kalian merasa bingung ini
informasinya positif, baik, atau buruk. Kamu harus bertanya. Kalau kamu bingung, boleh bertanya kepada orang tua ya. Oke, baik. Kita lanjut ke pelajaran matematika. Masih tentang KD 3.5, 4.5, yaitu nilai pecahan uang. Ya. Nah, kita masuk seperti di subtema 3 kemarin, kita berlatih menuliskan harga barang. Ya. Kalian buka halaman 162, 163. Nah, kalian bisa lihat di halaman 162 itu ada teks bacaan, tetapi misalnya tidak menyertakan di sini, misalnya hanya langsung mengambil nih barang-barangnya yang dibeli, ya biji-bijian yang dibeli untuk membuat prakarya, dan harga-harganya. Nah, kalian diminta apa? Kalian ayo berlatih di halaman 162, 163, ya, tabelnya ada 163 ya, bagian atas. Kalian diminta menuliskan harga barang. Nah, seperti ini ada tabelnya ya. Di sini sudah buat di sini. Nomor 1 ini kan ada 1, 2, 3, 4 biji-bijiannya. 1 yaitu biji jagung. Harganya berapa? Kita bisa lihat di gambar yang sudah ada di buku paket 162 ya. Biji jagung itu harganya Rp1.000. Sedangkan yang kedua adalah kacang tanah. Kacang tanah kita tulis, kamu tulis di situ ya, nanti tulis ya, diisi ya. Kacang tanah harganya Rp1.000 juga. Ingat penulisan pecahan uang, jangan lupa ya, selalu ingat tulis dulu ya. Nih, saat penulisan rupiah, kalian tulis huruf R kapital ya, kemudian P-nya kecil. Tidak diberi titik di belakangnya ya, tidak diberi titik. RP tanpa titik ya. Kemudian tulis 1000 di sini ya, 1000. 1000 itu pasti 1 titik, nolnya ada 3. Nah, di belakangnya jangan lupa juga, selalu ingat ada tanda koma dan diikuti 00, ada 2 angka 0 di belakang koma ya. Penulisan nilai pecahan uang dalam rupiah itu seperti ini. Ya, ingat baik-baik. Oke, lanjut. Yang kedua tadi kacang tanah ya. Itu seharga Rp1.000. Kamu tulis juga. Kemudian yang ketiga adalah kacang kedelai. Kacang kedelai harganya Rp2.000. Tulis. Kemudian yang keempat adalah kacang hijau. Nah, ditulis di sini Rp1.000. Nah, dalam buku paket kalian itu ada 5 kolom ini 5 baris ya. Nah, yang karena barangnya hanya ada 4 ya, berarti yang ini dikosongin. Atau boleh kalian tulis di misalnya tambahkan baris, tapi kalian boleh tulis di nomor 5 itu kamu tulis jumlah di sini. Jumlah, baru kalian jumlahkan. Ya, di belakang kalian tulis 0, 0 lalu ada tanda koma, ikuti yang dari atas ya. Dan ini 0 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0, maka tulis 0. Ini juga 0, yang di sini juga 0. Kemudian ada tanda titik, kamu tulis tanda titik di sini. Dan kita jumlahkan 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 2 sama dengan 4, dan ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 5. Jadi kita tulis Rp5.000. Ya, saat dibaca Rp5.000, tetapi penulisannya adalah Rp 5.000,00. Oke, apakah ada yang masih bingung? Nanti kalian baca lagi ya. Ya, ini sudah mengulang berapa kali ya, dari minggu kemarin juga sudah diajarkan. Baik, nah sekarang kita lihat di bawahnya ya. Di situ ada selain biji-bijian, Nina dan kelompoknya itu juga membeli beberapa alat. Ya, ada bahan dan alat yang mereka beli. Yaitu ini ada gulungan kertas, ya harganya Rp500, kemudian lem harganya Rp1.000, kemudian ini pena atau pulpen ya itu seharga Rp1.000, gunting Rp1.000, dan penggaris panjang Rp500 ya. Kita masih lanjut ya. Nih di sini kalian diminta untuk mengamati barang untuk membuat kerajinan di halaman 163. Oke, kita lanjut. Nah, nih berikut harga alat dan bahan selain biji-bijian yang akan dibeli Nina dan kelompoknya. Tadi kami jelaskan ya. Jadi kita lanjut. Seperti tadi kalian diminta mengisi tabel
di bawah ya. Kalian diminta setelah mengamati barang-barang yang dibeli Nina ya, selain ujian tadi, kalian juga diminta mengamati harganya. Setelah itu, setelah kalian amati, kalian diminta menuliskannya. Tulis dulu barang-barangnya. Ini barangnya apa saja? Kamu tulis di sini ya. Ada kertas gulung, ada lem, ada pena, ada gunting, dan ada penggaris. Ditulis dulu. Kemudian kalian tulis harganya. Ya, masing-masing harganya kertas gulung. Rp500. Ingat ya penulisannya, urutannya harus sesuai nilai tempat. Ya, harus disesuaikan ya. 500 tidak boleh ditulis di atasnya angka 1. Ini kan 1000. Tidak bisa karena 500 itu ini kan ratusan, sedangkan ini ribuan. Sudah beda nilai tempat. Oke, ingat RP-nya penulisannya seperti ini. R-nya besar, P-nya kecil, dan tidak ada tanda titik ya, karena beberapa di minggu kemarin masih ada yang menuliskan ada tanda titik, R-nya kecil, P-nya kecil, lalu ada tanda titik. Atau ada juga yang menuliskan R besar, P besar, tapi diberi tanda titik. Tidak boleh ada tanda titik ya. Nah, seperti ini. Kalian tulis ya. Kemudian setelah itu kalian jumlahkan. Nah, dari sini sudah dijumlahkan Miss Lina. Sini 00-nya kamu tulis, kemudian ada komanya ya. Lalu ini diikuti ya. Ini 5 tambah 0, 5, tambah 0, 5, tambah 0, 5, tambah 5, 5 tambah 5, 10 ya. 0 berarti menyimpan 1. Ya, diingat simpan 1. 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 1, 3, 3 ditambah 1, 4. Berarti 4.000. Nah, apa sih sebenarnya tujuan kita mempelajari barang-barang dan harga barang dengan cara mengamati, kemudian mengidentifikasi barang dan mengamati harganya, ya. Untuk apa? Supaya nanti saat kalian misalnya mau berbelanja ke toko, ke warung, kalian tahu. Misalnya kalian membawa uang, ya. Nanti kalian diminta menuliskannya atau ditanya oleh orang tua, kalian tahu. Tadi aku beli ini. Kemudian harganya segini, ya jumlahnya berapa. Nah, jadi kalian akan tahu saat membayarkan kepada kasirnya, kamu tahu, oh uangnya habisnya belanjaanku sebesar ini. Nah, uangku misalnya 4.000, kamu tidak mungkin membayarnya dengan memberikan uang 2.000 kan. Kamu harus membayarnya misalnya uang pas ya, berarti uang 2.000 itu ada 2 ya, itu kan jadi 4.000. Kemudian kalau uangnya 1.000, kamu membawa 4 ya, memberikan 4 ya. Kemudian kalau misalnya kamu membawa uang 5.000 ya pasti nanti kamu akan tahu, oh masih sisa 1.000, berarti itu kembalian. Seperti itu, apakah ada pertanyaan? Semoga kalian bisa memahami ya sedikit banyak yang sudah menjelaskan, karena kita tidak bisa mengadakan meet ya untuk hari ini dikarenakan kakak kelas 5 sedang melaksanakan ANBK. Jadi untuk hari ini dan seminggu ini kita tidak bisa melakukan Google Meet ya, supaya tujuannya supaya kakak-kakak kelas bisa melakukan simulasi untuk ANBK ya, asesmen ya, dengan fokus konsentrasi dan tidak terganggu seperti itu. Baik, tadi kita sudah belajar. Hari ini kita belajar subtema 4, pembelajaran atau PB1 ya. Tadi kita belajar bahasa Indonesia ya, tentang dongeng ya tadi ya, dongeng Loli Semut yang Cerdik. Kemudian kita sudah menjawab pertanyaan bacaan. Kemudian kita juga mengisi ke aktivitas atau kegiatan gotong royong di rumah dan di sekolah ya kan. Nanti kalian bisa kerjakan lagi di rumah kegiatan-kegiatan atau aktivitas gotong royong di rumah dan sekolah yang sudah pernah kalian lakukan seperti apa. Tadi Miss Lina hanya memberikan contoh saja. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat bingkai foto dari bahan alam, yaitu memanfaatkan ranting pohon yang sudah kering ya. Kalau misalnya nanti tidak ada, boleh terpaksa ya sudah kalian ada sumpit, boleh pakai sumpit. Tetapi akan lebih baik kalian menggunakan ranting pohon supaya tahu bagaimana cara ya memang karena contohnya seperti itu. Jadi karena kalau sumpit kan lurus ya, tetapi sedangkan ranting pohon itu kan biasanya berlekuk-lekuk, tidak langsung lurus ya, tidak lurus.
Jadi bentuknya akan lebih unik gitu. Kemudian tadi kita juga sudah belajar mempelajari tentang jenis bahan alam yang digunakan untuk membuat karya seni dari bahan alam dan hasilnya apa. Hasil yang sudah misalnya jenis bahan alamnya apa dan hasil karyanya itu apa yang bisa dibuat gitu ya. Seperti tadi kan biji-bijian bisa dibuat menjadi kolase dan mozaik ya. Dan banyak tadi yang sudah kita coba isi. Nanti kalian isi di buku paket ya, supaya kamu bisa belajar ya. Salin lagi, dikerjakan ya. Kemudian kita terakhir belajar matematika, masih tentang nilai pecahan uang, yaitu mengidentifikasi barang dan harga barang ya, dengan cara mengamati barang dan harganya, kemudian kalian diminta untuk menuliskannya di sebuah tabel. Ya, menuliskan nama barangnya apa, kemudian kalian menuliskan harganya masing-masing, dan setelah itu kalian diminta menjumlahkannya, sehingga kalian bisa belajar juga selain bisa mengidentifikasi atau menyebutkan, mengenali barang-barang dan harga-harganya, kalian juga bisa membuat catatan atau tabel yang berupa bisa dijadikan semacam laporan ya, atau rincian catatan untuk kalian, nama barangnya apa saja yang sudah misalnya nantinya jika kalian akan belanja ya, belanja di toko, di warung, kalian bisa menuliskan nama barang yang sudah kalian beli apa, harganya berapa, bahkan bisa menjumlahkan, menghitungnya apa yang sudah dibeli tadi ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan boleh kalian tulis di kolom komentar tugas yang akan nanti di-share ya. Hari ini tetap ada tugas ya. Memang tidak ada Google Meet tapi tetap ada tugas ya. Oke, baik. Karena sudah selesai, maka Miss Lina akan stop sharing dulu ya. Oke, Miss Lina stop share dulu. Baik, anak-anak, semoga apa yang Miss jelaskan sedikit banyak bisa kalian pahami. Oke, baik, terima kasih. Nanti ditunggu tugasnya. Selamat siang dan tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih.